Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Baihi Podcast. Dunia pendidikan tidak akan pernah jauh dari perubahan dan perkembangan. Hal ini merupakan bentuk dari harapan semua aspek pendidikan agar pendidikan di Indonesia selalu menjadi lebih baik. Contohnya saja, tahun ini pendidikan mendapatkan kejutan hangat dari Mas Menteri nih. Dari perubahan kurikulum dari K13 menuju kurikulum merdeka. Pastinya semua sekolah juga ketar-ketir ya ketika mendapat kabar bahwasanya kurikulum akan berubah menuju kurikulum merdeka. Pada edisi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang bagaimana sih cara merespon kurikulum baru ini. Kali ini kita akan kedatangan Ustadz Yuda Prihatanto. Selamat datang Ustadz. Ya, selamat datang kembali. Gimana kabarnya nih Pak Yuda? Sebentar ini kayak mau cover lagu. Oke. Disimpan dulu, tenang. Nanti ada waktunya untuk konser ya. Oke. Ya, bagaimana? Bagaimana kabarnya Merdeka? Kabarnya tetap semangat, tetap baik, dan tetap merdeka. Tetap merdeka, alhamdulillah. Mungkin bisa perkenalan diri dulu ya Ustadz ya. Untuk lebih lengkapnya mungkin teman-teman juga penasaran kira-kira Ustadz Yuda ini siapa dan akan berbicara apa kita di sini. Waduh. Oh ya, jadi saya adalah hamba Allah. Manusia yang bernama Yuda Prihatanto dan kebetulan sebagai profesi pengajar di SMK Bait Al-Hikmah, salah satu sekolah yang berbasis, satu-satunya sekolah yang berbasis pesantren di Pasuruan. Selain sebagai pengajar guru SMK di pelajaran produktif SMK, saya juga di luar sebagai kuli seni lah, pelaku seni di segala sisi aspek seni, mulai dari seni rupa, seni pertunjukan, teater, musik, sastra, pokoknya semua yang berbau seni-senian lah ya. Intinya pekerja di dunia seni ya, apapun itu. Oke, di semua aspeknya. Keren banget ya. Tepuk tangannya dulu penonton. Gimana nih, makin penasaran nggak sama episode kali ini? Baru perkenalan aja saya sudah minta nih tepuk tangan dari penonton. Gimana nanti kalau sudah ngobrol ya? Oke, Pak Yuda sebagai salah satu tenaga pengajar, pastinya Pak Yuda juga merasakan ya kado terindah yang diberikan oleh Mas Menteri di tahun ini tentang perubahan kurikulum. Ya, betul. Oke. Ya. Merasakan kan kado terindahnya? Tentu merasakan. Oh, tentu merasakan. Baik. Lanjut lagi, sebagai salah satu pendidik di SMK Bait Al-Hikmah yang bergerak di bidang industri kreatif, betul Ustadz ya? Jurusannya apa tuh kalau di SMK Bait Al-Hikmah? SMK kita jurusannya hanya satu dan satu-satunya yang di Pasuruan, yaitu Desain Komunikasi Visual. Desain Komunikasi Visual. Yang dulu kerap dengan disebut istilah Diskomvis. Sekarang jadi DKV. Jadi DKV ya. Mungkin kalau sekarang teman-teman banyak yang kenal dengan istilah DKV. Ya. Itu kepanjangannya Desain Komunikasi Visual. Kira-kira dari SMK Bait Al-Hikmah sendiri bagaimana sih responnya dalam menanggapi perubahan kurikulum ini? Apakah merasa kayak kita tuh dari dulu tuh memang sudah menerapkan kurikulum merdeka, atau memang agak ketar-ketir nih kurikulum merdeka bagaimana gitu, mungkin bisa digambarkan sedikit. Oke, terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada siapa? Saya Tuan Muda. Saya masih adek ya Ustadz ya. Iya adek, saya masih adek kayaknya. Minta untuk saya kenalkan, saya juga belum kenal ini sebelum ngomong. Oke. Nama saya Iis Hanani. Pak Yuda bisa panggil saya Iis. Oke Kak Iis. Terima kasih. Adek Iis mungkin ya. Iya, saya masih muda. Ya, oke. Dilanjut Tad. Sudah sama-sama muda berarti. Berjiwa muda. Baik. Muda. Ya, terima kasih Kak Iis. Adek Iis dalam kesempatan kali ini diperkenankan untuk hadir di meja buntar yang penuh kehangatan ini, dan semoga saja membawa makna dan saling memberkahi. Amin. Merespon yang tadi disampaikan tentang bagaimana sih tanggapan guru-guru SMK ya.
sudah dari Mas Menteri. Nah, tentu semuanya, bukan hanya SMK kita ya, semua saya rasa bagi pelaku pendidik atau guru atau siapapun tentu sangat sama-sama meraba, terkejut, terus ada yang biasa aja dengan perubahan kurikulum yang itu kan kaitannya dengan perubahan sistem kenegaraan akhirnya. Waduh, kenegaraan di sekolah ya ini ya. Tapi dalam lingkup pendidikan. Jadi berubah-ubah itu sangat wajar sekali, sebagaimana perubahan dalam sistem kenegaraan tadi. Nah, dengan perubahan kurikulum ini, ya banyak hal yang kita sikapi. Di sisi positif juga ada, juga di segi negatifnya juga ada. Sisi negatifnya dulu nih, sisi negatifnya. Boleh. Ya akhirnya guru itu dikasih PR untuk mikir terus bagaimana nih perjalanan perubahan ini, bagaimana penerapannya yang sesuai itu seperti apa. Nah, akhirnya waktu action dalam mengajar itu justru terkuras. Betul. Tapi itu di awal. Nah, dari segi positifnya penerapannya bisa semakin luas, bisa semakin berekspresi apa saja sesuai kondisi lingkungan yang terjadi. Nah, gitu. Jadi siswa ya seperti namanya ya, merdeka. Belajar. Jadi siswa yang dibebaskan untuk belajar apapun yang diinginkan sesuai passionnya. Jadi guru ini hanya mendampingi, mengawal, mengarahkan untuk menghantarkan peserta didik tadi sesuai kompetensi yang diraih, yang diinginkan. Untuk sisi positifnya, sudah itu saja yang tadi Pak Yuda sebutkan. Atau ada lagi? Ada lagi kelanjutan dari itu, nanti siswa semakin mudah menemukan passionnya dalam target-target yang ingin dicapai. Oke. Misalkan siswa ini senang nyanyi, jadi lebih cepat dia untuk memperoleh atau mencapai bakatnya dalam menyanyi tadi. Oke, benar sekali. Sebenarnya pembahasan tentang bahwasanya setiap siswa memiliki potensinya masing-masing ini kan sudah lama banget ya dibahas ya. Itu kan sudah menjadi konsep-konsep yang lama yang dibicarakan, bahwasanya guru harus mengerti bahwasanya setiap siswa itu punya potensinya masing-masing. Ternyata pada keadaannya, kenyataan dalam pelaksanaannya kurikulum merdeka ini yang mewadahi itu, begitu ya Tat ya. Menurut Pak Yuda itu gimana? Diwadahi nggak dalam kurikulum merdeka ini? Saya nggak menjudgment yang lebih mewadahi itu yang ini, mana? Yang tidak itu yang lebih baik itu ini enggak. Cuman kita sebagai warga negara yang baik ya luas aja menjalani apapun perubahan-perubahan sistem dari segala aspek manapun termasuk pendidikan ya. Jadi akhirnya ya kita yang harus dituntut kreatif untuk luas untuk menyikapi sistem-sistem yang berubah tadi itu. Jadi di kurikulum ini lebih banyak cara sih yang dilakukan, bukan ideal saya mengatakan justru ini yang mewadahi, bukan, cuman lebih banyak cara untuk dilakukan, lebih cepat gitu aja untuk dilakukan penerapan si konsep yang tadi itu ya. Begitu Ustaz ya. Oke, dari SMK Bait Al-Hikmah sendiri sudah ada tindakan nyata belum dalam menjawab si kurikulum merdeka ini? Ada dong. Apa tuh? Boleh dong di spill nih ke teman-teman, kira-kira apa sih gitu. Kita kan dari tadi nih bicara konsep aja, bahwasanya SMK sudah gini-gini. Langsung aja ya, langsung. Nah, di SMK itu kodratnya adalah berkarya. Betul. Apapun itu kurikulumnya, entah kurikulum lama, kurikulum KTSP, K13 dan sampai saat ini semakin kesini semakin menemukan istilah kurikulum merdeka atau merdeka belajar. Nah, kebetulan itu terlaksana dalam momentum yang sangat tepat sekali, yaitu di bulan Agustus. Oh, momentum kemerdekaan. Kemerdekaan seluruh bangsa Indonesia. Dan itu langsung seperti yang saya katakan tadi, ini sarana yang lebih cepat untuk kita merespon. Nah, langsung SMK Bait Al-Hikmah
dengan jurusan DKV tadi merespon perubahan kurikulum itu juga merespon momentum yang sangat tepat itu di bulan Agustus sebagai momentum kemerdekaan sekaligus kebarengan dengan penerapan kurikulum merdeka. Jadilah itu kita kemas dalam konsep Merdekafe. Wih, apa tuh Merdekafe, Tat? Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu ya, apa Merdekafe, Merdeka DKV. Dari dua kata itu ya kayaknya, gimana nih? Mungkin bisa diceritakan? Ya, jadi betul sih kata ADIS tadi. Iya. Merdekafe merupakan gabungan dua kata merdeka dan DKV. DKV. Oh, ternyata saya benar, teman-teman. Oke. Tepuk tangan dulu, ayo penonton. Anda betul. Okay. Pasti nanti akan ada hadiah. Waduh, hadiah. Oke, saya tunggu hadiahnya, Ustadz. Oke, dilanjut. Kegiatan apa itu? Merdekafe itu kegiatan seperti apa? Pembelajaran yang lebih menonjolkan pada hasil nyata siswa dalam berekspresi, yaitu kita kemas dalam perhelatan pameran karya seni siswa SMK Bait Al-Hikmah jurusan DKV. Jadi pameran karya seni siswa dengan nama Merdekafe tadi. Momentum merdeka yang direspon oleh SMK Bait Al-Hikmah jurusan DKV. Jadi kemerdekaan yang direspon oleh teman-teman DKV jadilah Merdekafe, Merdeka DKV. Oke, seperti apa Ustadz kegiatan pameran itu? Apakah hanya pameran karya atau banyak kegiatan lainnya? Ini kan merupakan kegiatan yang kedua dan itu dilakukan dalam waktu yang sangat cepat. Kegiatan Merdekafe yang pertama itu merupakan pameran ujian akhir siswa kelas 12 SMK Bait Al-Hikmah jurusan DKV. Jadi ujiannya sudah tidak di dalam kelas mengerjakan soal nulis, oke. Tapi ujiannya berbasis proyek yang dikasih ruang pamer. Silahkan kalian berkarya. Semua pelajarannya dibuktikan dalam karya nyata di ruang pamer itu. Waduh. Dari penerapan singkatnya aja nih teman-teman, aku sudah bisa bayangin gimana merdekanya jadi siswa-siswa SMK Bait Al-Hikmah nih. Ya. Padahal baru penerapan awal aja ini ya, baru dijelaskan awalnya saja sama Pak Ida. Mungkin bisa dilanjut Ustaz. Itu Merdekafe yang pertama merupakan pameran ujian akhir SMK kelas 12 karena yang mengikuti perubahan ini dari kelas 12 yang layak untuk menjadi uji coba atau demonstrasi karya ujian. Jadi ujian dari selama beberapa pelajaran yang ditempuh itu diujikan dalam ruang pamer DKV. Nah, selanjutnya Merdekafe yang kedua kurang lebih 1-2 bulan ke depan langsung menggelar pameran kegiatan Merdekafe kedua. Nah, ini tentu yang dari awal skup internal Bait Al-Hikmah saja, ini akan lebih, yang kedua ini lebih menggelegar. Artinya skupnya lebih luas. Kira-kira waktu kegiatan si pameran itu karya-karya apa aja nih Tat yang dipajang? Boleh di spill nggak? Mungkin teman-teman juga penasaran. Dari tadi kan hanya bilang karya siswa kelas 12. Seperti apa sih kira-kira karyanya? Apa memang layak nih? Apa memang layak ya teman-teman ya buat dipajang? Atau hanya karena gurunya aja yang membanggakan karya siswanya? Boleh nggak diliatin ke teman-teman? Kita berani ngomong, kita juga berani membuktikan. Oke. Ditunggu teman-teman. Mana bisa? Lu jual, gua beli nih. Waduh. Ya, saya sudah jual, ayo dibeli Tat. Ya, karya-karya kelas 12 yang pertama ada karya manual drawing. Manual drawing ini basic dasar kelas 10. Dia itu menggambar dengan media kertas dan media pensil. Setelah dasar-dasar gambar nirmana, dasar gambar bentuk, gambar still life dengan teknik arsir dan lain sebagainya, bergeser ke kelas 12. Jadi gambarnya lebih eksploratif. Gambar tadi bisa menggunakan media lukis, menjadilah karya seni lukis. Terus diolah lagi dengan bantuan teknologi, jadilah karya desain grafis. Nah,
Nah, contohnya ini sampai ke kelas 12, ini kan tadi saya bilang yang dipamerkan adalah karya kelas 12. Nah, kelas 12 tadi itu menerapkan pembelajaran mulai dasar kelas 10 itu. Misalkan Nirmana yang kelas 10 manual drawing hanya dengan pensil dan kertas. Dibuktikan dengan membuat Nirmana 3D seperti ini. Bisa ditunjukkan ke teman-teman semua. Ini nih teman-teman, salah satu karya Nirmana dari kelas 12 yang kemarin dipamerkan dalam acara Merdeka Cafe itu. Oke, keren banget ya. Ini Bisa awalnya dilihat. digambar melalui manual saja, cuma di kelas 11 digrafiskan, terus dibuktikan melalui menjadi karya Nirmana 3D. Karya Ini masih ratusan ini, kalau ditumpuk di sini nanti tidak jadi poster. Nggak kelihatan ya, nggak kelihatan wajah saya ya, Tat. Oke, sementara kita pajang satu dulu ya teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang penasaran bisa juga berkunjung langsung ke galeri SMK Bait Al Hikmah di Pondok Pesantren Bait Al Hikmah. Benar ya, Tat ya? Oke. Terbuka untuk teman-teman? Oh, sangat terbuka. Sangat terbuka. Oke, ditunggu kunjungannya. Masih belum selesai. Oh, masih belum selesai. Oke, lanjut lagi. Ada lagi, nah ini Nirmana 3D-nya lagi dalam media kertas. Nah, kertas karton kalau kecekel, Oh ya, nggak apa-apa, Skip, campur ya. ya. Kertas karton kalau kepegang di tangan anak-anak di kafe itu jadilah seperti ini. Jadi tidak ada tahu. Jadi tidak ada yang tahu kalau ini adalah Kertas karton. Oke. Jadilah seperti ini. Ini dipotong, dikater-kater, ditempel, terus diwarna. Nah, dia mengkomposisikan bentuk geometris, bentuk silindris dari penerapan Nirmana tadi. Sepertinya di situ juga saya lihat ya Pak Yuda ini ada bawa kain-kain gitu teman-teman, dan saya salfok nih sama motifnya kok kayak nggak asing gitu ya. Motif-motif seperti ini sepertinya ada di pelajaran matematika nih kayaknya si motif ini ya. Apa nih Ustadz kalau yang itu? Oh iya, ini karya. Nah, coba tebak kalau boleh ditebak ini. Kira-kira pelajaran apa yang menjadi karya seperti ini? Saya sih kebayangnya tadi langsung matematika Ustadz, karena itu kan agak-agak rumit-rumit gitu ya teman-teman ya kalau dilihat ya. Bener gak tebakan saya tuh? Lagi-lagi 100 buat 100. Saya. Tepuk tangan dulu teman-teman semua, para penonton. Wow, keren banget pelajaran matematika loh ini teman-teman, bener-bener pelajaran matematika di tangannya orang-orang DKV nih. Bisa dilihat nggak? Ini batik matematik. Keren banget ya. Bisa dibuat sal begini, Waduh. Nah, pelajaran matematika kalau pada umumnya yang dulu-dulu itu yang menjadi pelajaran apa ya? Agak horor ya. Mulai saya sekolah di SD sampai menjadi guru itu keluh kesah pelajar itu sama. Aduh, matematika ini kayak masuk di ruang kuburan yang angker gitu. Betul sekali. Saya sendiri pun merasakan itu ya. Di dalam ruang gelap ada kertas banyak, terus hitung-hitungan. Tapi kalau matematika berbeda dipegang oleh tangan-tangan anak-anak SMK di SMK. Jurusan di kafe, maka menjadi matematika seperti ini. Oke. Ini sepertinya penerapan dari apa ya Tat ya? Kayak bentuk-bentuk geometris gitu ya, yang dijadikan motif. Ini apa? Motif batik yang menggunakan rumus matematika. Oh. Ada perhitungannya ini, setiap Wow. biji berapa senti dibagi sekian senti dikalikan sekian senti. Jadi kalau di DKV-nya itu pengulangan itu. Pengulangan. Oke. Tapi kalau di matematika tidak tahu apa bahasanya. Kalau di DKV itu apa sih? Repetisi. Oh, Bahasa repetisi. istilah-istilahnya. Oke, kalau Jadi penjumlahan perhitungan matematik direpetisikan terus dicetak menjadi dicetak dengan media digital, jadilah karya seperti ini. Keren banget ya teman-teman. Selanjutnya mungkin ada lagi Tat karya yang bisa di-spill ke teman-teman yang kemarin dipajang juga mungkin dalam pameran. Boleh diambil. Boleh. Nah, ini apa lagi nih teman-teman? Nah, ini Wow.
Kaos lukis. Oh, jadi itu sih motif daunnya itu dilukis secara manual ya, Tat ya? Di kaos itu. Mesin, bukan digital printing, bukan stiker atau bukan gambar-gambar yang ditempel. Jadi produksinya ini hanya limited edition. Iya betul ya. Betul. Limited. Iya, betul sekali, Tat. Jadi tidak bisa diproduksi kedua kalinya, hanya satu-satunya di jagat raya yang motifnya seperti ini. Betul sekali. Karena dilakukan dengan proses manual, betul. Dan cat dengan media kuas. Kalaupun bisa diulang kedua kalinya, pasti hasilnya tak akan sama persis dengan yang Betul pertama. sekali. Itu kelebihan dari karya-karya yang dilukis secara manual ya, Tatya. Nggak ada yang sama, teman-teman. Jadi nggak akan malu-maluin ketika dipakai ternyata ada yang sama gitu ya. Nggak akan, Ustaz ya, dalam karya ini, dalam karya manual. Betul sekali. Oke, setelah kita bahas nih berbagai macam tentang seluk-beluk pameran Merdeka Cafe, mungkin Ustadz juga bisa sedikit menceritakan kira-kira tantangan apa aja sih dalam pelaksanaan pameran Merdeka Cafe tersebut. Karena mungkin teman-teman belum banyak yang dengar, tadi itu SMK Baitul Hikmah ini merupakan SMK yang berbasis pondok pesantren. Jadi anak-anaknya itu menetap di asrama nih, teman-teman. Nggak boleh keluar dari lingkup asrama itu, tapi bisa melaksanakan pameran sekeren itu. Kira-kira tantangan apa aja nih, Tat, yang dihadapi? Sebelum ke tantangan ya, kita ilustrasi kegiatannya. Oke. Saya ilustrasikan biar tahu nanti, waduh, kalau seperti itu nanti gimana ya? Gimana? Betul. Nah, jadi yang di event pameran Merdeka Cafe kedua ini itu banyak rangkaian kegiatan yang kita gelar. Yang pertama ada lomba baca puisi online se-Indonesia. Se-Indonesia. Itu online karena hanya mengirimkan file, kirim. Yang kedua ada lomba fotografi online juga se-Indonesia juga, secara virtual, hanya mengirimkan file. Diikuti oleh kurang lebih waktu itu 40 berapa peserta untuk baca puisi, dan yang lomba fotografi ada 60 lebih peserta yang ikut lomba fotografi online. Nah, yang kedua itu ada lomba gambar on the spot. Jadi kita mendatangkan peserta ke lokasi. Oh, jadi teman-temannya datang langsung ke pondok pesantren Baitul Hikmah, Tat. Peserta lombanya datang ke lokasi pondok pesantren Baitul Hikmah. Kita gelar secara bersamaan, kurang lebih ada 80 peserta. Gambar tingkat SMP se-Pasuruan Raya. Pasuruan Raya. Kabupaten Pasuruan. Karena harus mendatangkan ke lokasi. Betul. Kesulitan kalau dari yang luar Pasuruan. Nah, setelah itu digelar, kita juga ada pameran umum. Jadi karya-karya peserta lomba tadi itu kita apresiasi dalam ruang pamer bersamaan dengan karya-karya anak-anak kelas 12 tadi. Oke. Nah, ngomong ke perjalanan yang harus ditempuh, tantangan tadi, ya tentu sangat banyak tantangan dengan keterbatasan yang harus dilalui. Bagaimanapun ini harus sesuai target, harus sukses, harus digelar. Untung saja termasuk guru-gurunya ini sebagai pasukan kalau di kenegaraan itu Kopassus ya. Jadi sangat gerilya sekali di segala medan, udara, darat, laut. Terus di segala waktu itu sangat menghabiskan tenaga, sangat menguras pikiran. Artinya apa? Kita tidak bisa langsung merekomendasikan siswa untuk langsung bekerja di lapangan karena terbentur dengan batasan jam pesantren, jadwal sekolah. Karena di jam sekolah kan cukup
target yang diharapkan. Dengan keterbatasan waktu tadi ya. Betul. Mungkin buat catatan buat teman-teman semua, jadi santri ini hanya boleh berkegiatan sekolah itu pada jam 7 sampai dengan jam 3 tadi itu Ustaz ya. Di luar jam itu mereka juga punya kewajiban untuk kegiatan di pesantren seperti itu. Jadi bisa kebayang nggak sih teman-teman, bayangin nih hanya boleh dari jam 7 sampai jam 3 tapi mereka sudah berhasil menjalankan job desk-nya sesuai targetnya. Weh, tepuk tangannya dulu penonton. Nah, di sini mulai terjawab. Jadi santri yang notabene hanya mengaji bahasa-bahasa dan huruf-huruf Arab dengan kitab-kitabnya, tapi tidak untuk santri DKV. Waduh. Mereka juga mengkaji desain grafis, mengkaji seni gambar, mengkaji seni fotografi, macam-macam. Tidak mengkaji lagi, bahkan menerapkan. Juga melakukan berkreasi di segala dunia, tidak hanya di dunia kepesantrenan saja. Oh, keren banget. Bayangkan dengan durasi waktu yang sama, yang itu bisa dilakukan oleh orang lain di luar pesantren, tentu kan wajar. Waktu 24 jam full bebas melakukan. Tapi kalau santri betul sekali, Ustaz. Dengan batasan itu kan, ya ngaji, ya belajar, ya sholat, ya beribadah, ya berkarya, ya mencari peserta, ya ngantarkan undangan, ya desain, ya nukang. Wah, luar biasa macam-macam. Luar biasa. Dan putra putri semuanya sama. Oh. Dijalankan oleh santri semuanya. Semuanya, putra dan putri semua ikut terlibat ya Tatia dalam persiapan itu. Wow, keren sekali teman-teman. Setelah tadi kita ngomong banyak nih tentang karya-karyanya teman-teman, kira-kira apa aja sih sebenarnya pelajaran yang ada di SMK tuh kok kayaknya semua menyinggung ya ini dari pelajaran ini gitu. Kira-kira apa aja tuh? Pelajarannya ada persentasenya nih kurang lebih 60-40%. Jadi 40%-nya adalah pelajaran umum seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pendidikan agama, PKN, ya semacam itulah. Terus yang 60%-nya adalah pelajaran produktif tentang DKV yang dalam lingkup rumpun seni rupa, mulai dasar-dasar DKV, sketsa gambar, terus dasar desain publikasi, pelajaran publikasi sendiri ada, fotografi ada, editing video ada, videografi juga ada, advertising ada. Nah, semua itu saling terintegrasi menjadi satu karya. Nah, itu bebas, terserah bagaimana kemampuan atau potensi masing-masing siswa tadi merealisasikan semua pelajaran itu. Kira-kira nih Ustadz, setelah tadi kita ngobrol banyak nih tentang Merdeka Cafe, kira-kira goals akhir dari si acara pameran Merdeka Cafe sendiri ini apa sih? Wah, goals akhirnya ini sangat banyak celah sekali yang mampu ditempuh oleh teman-teman di kafe. Yang pertama, semua kompetensi, baik itu kemampuan pengetahuan, juga pengetahuan kreativitas, itu terdokumentasikan secara abadi di produk karya yang namanya portofolio. Oh, portofolio. Jadi kalau tanya anak-anak di kafe bisa apa saja, ngapain saja selama pelajaran SMK, itu lihat aja itu karya. Nggak perlu jawaban panjang. Jawaban panjang. Tinggal gitu Ustaz ya. Kalau ada yang berani nantang, berani tanya, apa aja bisa kamu di DKV, ngapain aja? Ini coba lihat aja sendiri. Waduh, enak juga ya jadi anak DKV ya, nggak perlu banyak jawaban, tinggal menunjukkan portofolionya aja. Semua materi pelajaran itu terdokumentasi dengan baik di dalam portofolio. Jadi semua hasil gambar, karya itu difoto, dibukukan, didesain, di layout menjadi buku. Semua karya ada di sini, mulai gambar manual, desain. Ini ada yang gambar manual, sebentar saya cari. Video nanti juga di sini kan tertulis link video yang bisa video. Oke, jadi bisa diakses ya Tati ya si videonya. Nah, contohnya ini. Oh, ini dari Nirmana yang ini tadi Tati ya, sepertinya tuh kelihatan. Di foto. Ini kan sudah kalau dimasukkan Pinterest itu kan enggak tahu kalau kerjaannya anak DKV.
Betul sekali. Anak California sana kan. Padahal hanya SMK Baitul Hikmah Kerampiangan, Pasuruan, Jawa Timur. Wow, keren banget. Nah ini kan. Gambar manual. Ada sketsa wajah juga ya. Wajah. Nah, ini kan Keren, anatomi benar. anatomi, perspektif. Ini masih satu anak dan semua anak memiliki. Jadi masing-masing anak itu punya portofolionya sendiri. Jadi ibaratnya itu rapot kreativitas. siswa Rapot itu kreativitas, sudah betul. tercover di sini. Itu yang pertama. Apa? Goalsnya tadi. Goalsnya tadi. Yang Oke. kedua, terus ngapain sih untuk portofolio ini untuk apa? Ya macam-macam. Yang paling terbukti jelas itu untuk persyaratan masuk di perguruan tinggi. Di jalur portofolio itu kan ada jalur prestasi, jalur portofolio. Kalau kita ngomong prestasinya apa sih? Itu kan masih abstrak kan, tidak ada. Iya, betul. Prestasinya ini sudah ada di portofolio. Sudah diwakili langsung oleh bukti nyatanya di Apa portofolio. yang pernah diraih, Dia. sertifikatnya itu di cover di portofolio. Portofolionya. Dan kita berhasil meluluskan santri kita yang masuk di perguruan tinggi, banyak yang lolos ditempuh dengan jalur portofolio. Dan itu kemungkinan kalau nggak salah juga ada yang beasiswa berapa semester gitu. Dari jalur portofolio itu, Tat. Wow, keren banget. Tepuk tangannya dulu penonton. Jadi teman-teman yakin nih nggak penasaran sama SMK Baitul Hikmah setelah kita bincang-bincang tadi dan kita lihat langsung bagaimana portofolio dari teman-teman SMK sendiri. Wow, keren banget sih. Nah, terus itu kalau ke perguruan tinggi, kalau ke perusahaan, sangat menunjang sekali. Jadi daftar kerja di perusahaan mana ya tinggal surat lamaran, terus dikasih portofolio. Portofolionya betul sekali. Tidak perlu dites sudah, jadi langsung bisa terrekomendasi dengan jelas karena kemampuan yang dimiliki. Nah ini kan banyak poster. Poster makanan. Ya, terus produk-produk semuanya komplit. Gitu. Nah, selain daftar di perguruan tinggi bagi mereka yang ingin kuliah atau bisa juga ke perusahaan bagi mereka yang ingin bekerja. Tapi jangan salah, di SMK yang dulunya dengan jargon SMK itu pasti kerja. Wah, ini perlu bergeser lagi ini. Bergeser, betul sekali. Moto itu perlu bergeser bagi SMK Baitul Hikmah. Kita buat dengan jargon kuliah pasti, kerja oke. Waduh, kuliah pasti kerja oke. Jadi Keren banyak banget. alumni kita yang memang keduanya itu ditempuh. Mereka juga kuliah, mereka juga bekerja. Bekerja itu bisa ada yang di perusahaan menjadi karyawan perusahaan, tapi lebih banyak yang bekerja dia secara mandiri. Jadi dia membuka lapangan pekerjaan. Seperti apa tuh, Tat? Contohnya untuk teman-teman yang buka pekerjaan sendiri. Nah, contohnya dia buat studio wedding. Yang di kelas 10-nya dulu nggak bisa apa-apa, hanya seneng coret-coret, terus pelajarannya tidur, males, keluar pelajaran. Kita kasih kamera. Ternyata jadilah dia fotografer hebat, banyak job-job yang diperoleh sampai kuliah, bisa membiayai kuliahnya sendiri. Wow. Awalnya sewa kamera untuk job yang diterima, untuk foto wedding, pre-wedding, event-event. Akhirnya dia sampai membuka studio atau perusahaan wedding itulah. Dan itu membuka sendiri. lapangan pekerjaan untuk orang lain tentunya. Pekerjaannya itu kalau nggak salah ada 6 karyawan. 6 karyawan. Jadi owner sekaligus jadi mahasiswa. Jadi mahasiswa. Wow, keren sekali. Oke, setelah kita banyak ngobrol nih, saya dari tadi tuh nggak berhenti ya, wow aja terus. Saya juga bingung harus mengungkapkannya seperti apa. Ini bener-bener keren banget teman-teman. Sekelas SMK, anak-anak yang baru sekolah kejuruan sudah bisa menghasilkan karya yang seperti tadi. Mungkin teman-teman juga bisa cek ya di ini sosial medianya SMK, mungkin ada tentang pameran yang kemarin ada ya. Apa tuh nama sosial medianya? Nanti akan kita share di atas ini ya. Oke, bisa teman-teman lihat ya. Ya, selamat para editor. Di sini ada. Nih, teman-teman bisa langsung cek aja.
di Instagramnya SMK Bait Al Hikmah. Di situ akan teman-teman lihat kegiatan pameran Merdekafe yang 1 bulan yang lalu ya. Iya, itu 1 bulan yang lalu yang Merdekafe kedua. Oh, yang Merdeka kedua itu 1 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Merdekafe yang pertama. Oke Ustadz, kira-kira kedepannya SMK Bait Al Hikmah ini punya planning lagi nggak untuk mengadakan kegiatan-kegiatan untuk menjawab kurikulum merdeka ini lagi? Tentu planningnya jauh lebih besar hanya sekedar kurikulum merdeka. Jadi kita punya planning itu ya inilah sekolah yang berbasis pesantren yang sekaligus menjadi wahana alternatif untuk jawaban dari peradaban global ini, di mana peradaban teknologi, peradaban pengetahuan itu terjawab di sini. Oke, untuk penutup pada episode kali ini, Pak Yuda bisa memberikan closing statement-nya nih buat teman-teman semua, terserah tentang apa aja. Jadi begini, peradaban dunia ini terus berlalu. Hanya orang-orang kreatif mampu melalui peradaban itu sendiri. So, jadilah santri, peserta didik, siswa atau siapapun kalian menjadi orang yang kreatif dan inovatif agar tetap bisa selalu menginspirasi. Oke, terima kasih banyak Pak Yuda untuk closing statement-nya. Teman-teman gak berasa ini video sudah berada di ujung akhir di episode kali ini. Terima kasih banyak Pak Yuda atas waktunya. Semoga aja kedepannya bisa diundang lagi dengan kegiatan lain di SMK Bait Al Hikmah. Sekian dari saya dan Pak Yuda. Jangan lupa di like, comment, share, and jangan lupa juga di subscribe buat teman-teman semua. Kira-kira di episode ke depan kita akan bahas apa lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.